Kalau lu nggak punya tipe orang ini di daftar pembeli kalian, percaya sama gua, bisnis tuh susah gede. Malah bisa jadi bisnis tuh gampang tutup. Kenapa? Gini. Kadang kan kita ketika jualan, semua orang tuh kepikiran sama. Gua pengen dapat order banyak. Lu sadar nggak sih, order itu dibagi jadi dua macam. Ada order dari pembeli, mereka yang beli cuma satu kali. Ada order dari pelanggan yang beli repeat order terus-terusan. Nah, kalau gua jualan ya, gua tuh paling seneng. Yang paling gue cari adalah satu, pelanggan. Karena gini, kalau pembeli, gue harus capek cari orang baru terus-terusan. Dan itu capek guys. Kenapa? Karena kalau orang baru, ya namanya juga orang baru gitu kan. Mereka sering coba pakai bilang bye-bye. Gitu. Beda sama pelanggan. Kalau pelanggan ya mereka, kita jadi bangun hubungan, mereka beli terus gitu loh. Dan yang bikin bisnis besar atau enggak tuh ya menurut gue pelanggan. Kalau pelanggan lu banyak, ya lu nggak usah ngapa-ngapain, lu nggak usah pusing, bahkan lu nggak usah jualan juga, lu dapat order. Lu dapat order, hidup lu enak, udah deh, nyaman banget gitu. Karena sekarang pertanyaannya, gimana cara dapetin pelanggan atau konsumen loyal buat lewat Shopee? Bisa nggak sih? Gitu. Atau jangan-jangan Shopee itu cocoknya cuma buat pertama doang, setelah itu nggak bisa gitu ya. Nah, sebenarnya cara dapetinnya adalah beberapa hal. Yang namanya pelanggan, pertama gini, lu nggak akan pernah dapat pelanggan kalau mereka nggak jadi pembeli. Jadi kalau lu mau cari pelanggan, bikin dulu lu punya pembeli. Ya toh, nggak mungkin lah kalau lu nggak punya pembeli. Kedua, pelanggan itu bakal jadi ada kalau pertama satu, mereka puas sama produk yang kalian jual. Jadinya maksudnya gimana cara dapetin pelanggan? Simpel banget, lu pastiin ketika orang dapat produk itu mereka puas, bahkan kalau bisa lebih, over expectation. Nah, gimana cara ngasih over expectation? Misalnya lu kasih bonus, misalnya lu kasih fasilitas lain. Dan kadang banyak hal itu sesuatu yang simple, yang kadang kita tuh kayak, oh ini tuh gampang gitu sebenarnya, cuman kadang kitanya nggak ngeh aja, gitu ya. Jadi itu yang perlu dilihat gitu. Jadi ini ngomongin pertama bener-bener kualitas produk harus bagus atau lu tambahin bonus. Atau gini, bisa juga kayak kita tuh sebenarnya dalam tanda kutip ngebohongin mereka. Ngebohonginnya gimana? Ngebohonginnya gini, misalnya kalau dia tanya, barangnya beres berapa lama? Oh 3 hari beres kak. 3 hari beres. Nah 3 hari ini sebenarnya lu tahu 1 hari beres. Nah, tapi kan lu udah bilang 3 hari, mereka berharap 3 hari. Nah, ternyata begitu 1 hari beres, kan mereka pasti langsung ngerasa kayak, wow, cepet ya, mantap ya, gitu loh. Nah, itu dia, gitu ya. Nah, jadi itu salah satu cara pertama. Cara pertama adalah benar-benar lu bikin mereka senang. Ketika mereka senang, mereka dapat. Gitu ya. Nah, yang kedua, selain mereka senang adalah lu juga bisa dengan cara benar-benar bangun hubungan. Jadi kayak layanin mereka tuh dengan baik gitu loh. Jadi gini, kalau di Indonesia ya, sadar nggak sih kayak orang tuh kadang suka nggak nyadar dan nggak bisa ngebedain antara bisnis dengan pertemanan. Ya sering banget kan kalau ketemu, gue mau ini dong gue mau beli produk lu dong, kasih harga temen. Insyaallah, dalam hati lu minta harga teman, maksudnya lu minta harga lebih murah gitu. Justru harga teman tuh harga lebih mahal, bener nggak? Atau harga, nah sebenarnya gini, ketika lo mau bikin itu pelanggan nyaman, bisa dengan cara yang memang bangun hubungan yang baik, supaya meskipun mereka tadinya nggak kenal, mereka ngerasa kayak, oh lo tuh enak, lo menghargai mereka, dan dengan begitu terbangun hubungan. Ketika ada terbangun hubungan, mereka tuh bakal ngerasa nggak enak kalau nggak beli sama kalian. Jadi ngerasa kayak apa ya, kalau gua nggak beli lagi sama itu tuh kayak gua selingkuh gitu. Wah, itu kalau udah bisa bikin kayak gitu, cakep. Nah, gimana caranya? Ya satu, layanin chatnya. Kedua, prioritasin. Ketiga, sesimpel kayak lu pastiin kayak lu bisa inget namanya, panggil namanya. Terus kayak keempat, kita kasih kayak perlakuan khusus. Contoh misalnya di Osopa kita itu nggak bisa nih bikin kayak gini gitu kan. Contoh gini, orang udah beli, udah gitu dia minta diskon tambahan. Aduh kak, sebenarnya kalau standar di kita tuh maksimal 10%. Tapi khusus nih buat kakak Andi, karena udah langganan lama, kita kasih jadi 20% atau 15%. Sebenarnya itu hal-hal yang simpel, tapi itu ngerasa orang tuh kayak, wah gila ya, gue dibelain segininya nih, jadi nggak enak, gitu kan. Nah yang ketiga adalah, lu juga bisa rubah masalah jadi kesempatan. Misalnya gini, ketika kita dapat review ya, kan suka dapat review tuh pakainya semua dapat review bagus, tapi seringnya adalah keluar bintang 1, keluar bintang 2 gitu kan. Nah ketika dapat yang kayak gini gitu kan, nah kalian bisa tawarin solusi gitu loh. Jadi kayak kasih bonus, kasih lebih buat di masalah yang ada. Karena dengan kayak gitu, itu bisa bikin orang yang tadinya udah sebel, terus dikasih decision maker, dikasih bonus, dikasih apa, mereka seneng.
Mereka senang justru malah, wah ini enak banget nih, ini happy banget nih kayak gini nih gitu kan. Mereka merasa didengarkan, merasa dihargai. Itu bakal bikin mereka jadi lebih punya kedekatan gitu kan. Nah, berikutnya adalah bisa juga tingkatin interaksi. Nah, interaksi itu gimana? Misalnya nih kayak kalian bisa bikin polling gitu kan. Udah gitu sebenarnya kalau buat pelanggan ini kan salah satu yang sering gue pakai kalau buat di Shopee, emang agak ada keterbatasan sih. Keterbatasan antara kalau misalnya orang itu kita udah punya kontaknya, kita bisa lebih gampang ya dibandingin di Shopee. Nah, salah satu cara yang biasa kita lakuin adalah kita kasih thank you card. Dimana thank you card itu adalah kontak kita, ada akun sosmed kita, dan kita minta mereka buat kontak kita. Jadi kita punya kontaknya mereka. Dengan kayak gitu kan kita punya list database-nya mereka, dan itu kita bisa perlakuan mereka lebih spesial. Atau teman-teman bisa bikin yang namanya loyalty program. Program loyalitas itu yang kayak gitu itu bakal bikin si orang itu bakal lebih nyaman buat beli produk kalian gitu kan, buat bener-bener jadi pelanggan kalian gitu kan. Dan ketika udah jadi pelanggan ya lebih enak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu ada 4 cara yang sebenarnya simple tapi ngaruh gitu kan. Nah, gue pengen tahu nih, kalian pernah nggak ngalamin gini ketika belanja? Nah, coba gue pengen tahu yang lu pernah ngalamin, yang lu paling suka, cara yang mana yang bikin lu jadi pelanggan loyal di situ. Coba lu kasih tahu gue di komen.